ujian tertutup atau seminar hasil atas tesis yang sudah ditulis saudari Sari ini 1804-02-2001 dengan judul Tradisi Belajar Islam melalui metode cawisan asal usul sejarahnya di tahun 1919. Beserta para keluarga dan sahabat dan baik, untuk menyisihkan waktu adalah sama-sama sedang masa ini semoga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita laksanakan ujian pada hari ini dengan dua sesi. Pertama sesi pemaparan teruji, akan kami berikan waktu pada teruji sekitar 15 sampai 20 menit untuk menyampaikan poin-poin penting dari tesis ini, sampaikan secara singkat, padat, sistematis. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan dari para penguji berjumlah selaku pertama Ibu Abdullah Umum dan kedua Ibu Dr. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para penguji yang sudah berkenan hadir jelas selaku penguji pada hari ini. Dan kepada penguji kami ingatkan bahwa ini adalah yang jawaban dari apa yang sudah saya tulis. Oleh karena itu pada saatnya nanti sampaikan hal-hal yang penting dari temuan saudara dalam tesis ini secara sistematis, kemudian menjawab semua pertanyaan dari para penguji singkat, padat, dan jelas disertai dengan argumen dan ilmiah jika diperlukan, dan tidak pada tempatnya melibatkan pihak-pihak lain termasuk para pembimbing dan seterusnya. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, dan kepada saudara penguji juga supaya menyiapkan alat tulis ya untuk mencatat semua, pena dan pensil, pena dan kertas dan buku untuk mencatat semua masukan, arahan, koreksi, pertanyaan dari para penguji sebagai bahan untuk revisi dan diskusi selanjutnya dengan para penguji. Baik, saya kira itu karena sudah kita buka secara resmi, sambil menunggu penguji utama hadir, kami persilakan saudari penguji untuk menyampaikan poin penting dari tesis ini. Kami berikan waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan agama tersebut dapat dilihat dengan didirikannya beberapa masjid sebagai tempat kegiatan keagamaan dan hadirnya ulama-ulama sebagai pengajar ajaran Islam itu sendiri. Tempat kegiatan pengajaran keagamaan yang menjadi pusat pada masa kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam ialah Masjid Agung Palembang. Pada masa kesultanan terdapat 3 macam jenis ulama, yaitu ulama kesultanan yang bertugas mendampingi sultan dalam menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan yang kedua itu ulama birokrat atau ulama penghulu yang bertugas mengurus administrasi dan pelaksanaan hukum Islam. Yang ketiga ulama bebas atau yang dikenal dengan independen, yang berperan sebagai pengajar, pembimbing, dan penyebar Islam di tengah-tengah masyarakat. Berbeda dengan ulama kesultanan yang tidak banyak diketahui posisi dan peranannya, ulama birokrat atau penghulu dan ulama bebas cukup banyak memiliki posisi dan peranan dalam penyebaran pendidikan dan pengajaran Islam. Namun setelah pemerintah kolonial Belanda berhasil menguasai Palembang dan menghapuskan kekuasaan Kesultanan Palembang pada 7 Oktober 1823, kekuasaan ulama kesultanan ikut dihapuskan. Pemerintah kolonial hanya membagi ulama menjadi 2 macam, yaitu ulama birokrat dan ulama bebas. Berbeda dengan ulama yang ada di Jawa, yang kebanyakan melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran dakwah Islam itu dilakukan di pesantren. Ulama di Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran dakwah Islam itu biasanya di rumah sendiri atau di langgar ataupun juga di masjid. Kegiatan pendidikan dan pengajaran agama Islam yang dilakukan ulama di Sumatera Selatan bersifat non formal dalam bentuk pengajian Al-Quran dan pengajian kitab. Pendidikan dan pengajaran agama Islam dalam bentuk pengajian Al-Quran dan pengajian Alkitab sederhananya dilakukan di rumah-rumah, langgar atau masjid. Inilah yang disebut dengan cawisan.
masyarakat kota Palembang itu pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, Palembang sering dilukiskan sebagai tempat yang banyak airnya. Palembang merupakan suatu wilayah yang dialiri oleh sungai besar, yaitu Sungai Musi. Pada masanya, Sungai Musi menjadi sungai yang digunakan sebagai jalur transportasi yang dilalui oleh kapal-kapal besar, berikut dengan pelabuhan-pelabuhannya. Selain sebagai sarana transportasi, wilayah sungai juga dijadikan masyarakat untuk membangun tempat tinggal. Banyak masyarakat yang juga tinggal di atas air dan mendirikan rumah-rumah yang disebut dengan rumah hati. Sebelum berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam, Palembang pernah menjadi pusat kerajaan besar pada masanya, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang digambarkan sebagai salah satu kerajaan maritim terkenal di Asia Tenggara. Pada masa kejayaannya yang berlangsung pada abad ke-7 hingga abad ke-9. Masa kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam berlangsung sekitar abad ke-17 dan 18, di mana Palembang menjadi poros penting dalam jaringan perdagangan dan perairan Malaka dan pantai utara Jawa. Selain itu, Palembang muncul sebagai kawasan yang dinamis dalam perkembangan Islam. Muncul beberapa ulama besar bereputasi internasional dari Palembang, di antaranya Syekh Abdul Somad Al-Palembang, seorang ulama keturunan Arab yang berpengaruh besar di Kesultanan Palembang dan dunia Melayu pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahauli. Kesultanan Palembang berakhir ditandai dengan ketegangan antara pihak Belanda dan pihak Palembang, sehingga terjadi kontak senjata dan pertempuran. Tahun 1824, Kesultanan Palembang Darussalam dihapuskan, kemudian wilayah diintegrasikan ke dalam kekuasaan kolonial. Pemerintah kolonial Belanda membagi bekas wilayah Kesultanan Palembang menjadi dua bagian, yaitu Karasidenan Palembang dan Karasidenan Pangkal. Selama masa kekuasaan Kesultanan Palembang, agama Islam menjadi agama resmi Kesultanan yang terus berkembang, bahkan Palembang menjadi pusat kajian Islam menggantikan Aceh yang pada masa itu mulai mengalami masa kemunduran. Perkembangan agama Islam di Palembang tidak lepas dari peran ulama yang ada pada masa tersebut. Ulama memiliki posisi dan peran penting dalam kesultanan, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat. Pada masanya di Palembang dikenal dengan 3 tempat sebagai pusat pendidikan, yaitu Kesultanan sendiri, Masjid Agung, dan di rumah guru atau di langgar-langgar yang didirikannya itu yang disebut dengan kegiatan Cawisan. Begitupun dengan ulamanya yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu ulama kesultanan, ulama pengulon, dan ulama bebas. Ulama kesultanan diangkat oleh sultan yang bertugas mendampingi sultan dalam menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan ulama pengulon bertugas mengurus administrasi dan pelaksanaan hukum Islam di lingkungan kesultanan. Sedangkan ulama bebas, mereka yang biasanya disapa akrab dengan sebutan kiai, yang berperan sebagai pengajar, pembimbing, serta penyiar Islam di kalangan masyarakat umum. Pada perkembangannya, pengkategorian ulama mulai memudar seiring dengan penghapusannya Kesultanan Palembang Darussalam dan berkuasanya Belanda atas Palembang. Beberapa ulama mulai berpindah dan mendirikan perkampungan-perkampungan. Bahkan ada yang melakukan perjalanan ke daerah-daerah untuk mendirikan perkampungan serta menyebarkan dan mengajarkan ajaran Islam. Sedangkan tradisi belajar Islam pada awal berkembangnya pengajaran Islam, tradisi belajar Islam dilakukan dengan metode dakwah. Metode pembelajaran dalam mengajarkan ajaran agama Islam ada banyak cara. Di Indonesia sendiri, khususnya di Palembang, ada beberapa macam metode yang digunakan para ulama untuk mengajar dan menyebarkan ajaran agama Islam, baik itu melalui pendidikan formal ataupun melalui pendidikan non formal seperti madrasah, pondok pesantren, dan Cawisan itu sendiri. Pada sekitar tahun 1970-an belum dikenal istilah Cawisan ataupun majelis ataupun kuliah subuh, ceramah subuh, dan istilah lainnya. Yang ada hanya istilah Cawisan seperti yang dilakukan oleh beberapa ulama, baik itu dilakukan di rumah, di langgar, dan di masjid. Cawisan biasanya disampaikan menggunakan bahasa Palembang dengan memiliki banyak peserta. Cawisan bukan hanya pengajian biasa yang dilakukan oleh masyarakat, namun juga sebuah sarana pembinaan Islam yang juga mengajarkan tata cara sholat, wudhu, zakat, dan materi Islam lainnya. Cawisan merupakan tradisi belajar mengajar Islam yang dikenal oleh masyarakat Sumatera Selatan, baik di perkotaan, pedesaan, maupun di daerah pedalaman. Cawisan yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Selatan memiliki beberapa persamaan dan beberapa perbedaan, di mana persamaannya yaitu sama-sama memiliki tujuan dan fungsi yang sama sebagai tempat belajar tentang keagamaan Islam.
Sedangkan perbedaannya tergantung dari kegiatan pelaksanaannya, penyampaian materi yang diajarkan, peserta yang mengikuti kegiatan, dan juga tempat dan situasi dari pelaksanaannya. Ciawisan terbentuk dari adanya kegiatan-kegiatan keagamaan sederhana yang menjadi suatu komunitas dan lembaga pengajaran yang bersifat non formal, di mana dalam perkembangannya menjadi suatu lembaga pendidikan dan pengajaran keagamaan dengan ketentuan-ketentuan pembelajaran yang jelas. Bahkan pada masa kolonial Belanda, kegiatan pembelajaran keagamaan melalui metode Ciawisan ini juga mengantongi izin kegiatan dari pihak kolonial Belanda. Ciawisan merupakan kegiatan dakwah ataupun pembelajaran tentang keagamaan Islam yang dilakukan oleh ulama atau kiai, baik dari rumah ke rumah, langgar ke langgar, ataupun masuk ke masjid, yang dihadiri oleh murid Ciawisan ataupun pesertanya, dan materi yang diajarkan biasanya disesuaikan dengan keadaan ataupun tingkatan peserta. Dengan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan juga telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Peranan ulama dalam perkembangan Ciawisan, yaitu ulama dalam kehidupan masyarakat memimpin dan membangun sebuah moral dan pemikiran yang agamis di kalangan masyarakat demi terciptanya manusia yang utuh dan memberikan kemajuan dalam aspek lahiriah maupun batinnya. Peranan ulama di Palembang dalam pengajaran Islam itu awal berkembangnya pada abad ke-17 saat Kesultanan Palembang Darussalam menjadi pusat kajian Islam di Nusantara yang kelanjutan dari perkembangan Islam yang ada di Aceh. Perkembangan Islam di Sumatera Selatan tidak lepas dari peran dan pengaruh ulama, di mana perkembangan Islam dan masyarakat Muslim maupun ulama menempati posisi yang sangat penting. Ulama tidak hanya sekedar dihormati ataupun disegani, tetapi gagasan dan pemikiran keagamaannya dalam berbagai dimensi dipandang sebagai kebenaran dan dipegang serta diikuti secara ketat dan mengikat. Tradisi belajar Islam melalui metode Ciawisan ini dalam pelaksanaannya banyak menyerap teknik dan metode pelaksanaan dakwah dan pengajaran Islam yang dipakai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Namun tradisi dan budaya lokal juga ikut berakulturasi dan beradaptasi dalam pelaksanaannya, sehingga metode dakwah dan cara belajar yang dipakai dalam Ciawisan memiliki keunikan tersendiri yang membuatnya berbeda dengan daerah lainnya di Nusantara. Dalam metode Ciawisan ini ada beberapa tingkatan ataupun materi yang berbeda dengan diisi oleh ulama dan kiai Ciawisan itu sendiri. Biasanya ulama dan kiai Ciawisan itu berasal dari ulama birokrat dan ulama bebas. Tradisi Ciawisan yang berkembang pada masyarakat Sumatera Selatan di berbagai daerah saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Keterkaitan itu dikarenakan para kiai dan ulama yang mengajar Ciawisan memperoleh ilmu agama dari sumber yang sama, di antaranya memiliki guru yang sama atau mungkin guru dari gurunya yang sama. Ciawisan yang diterapkan oleh ulama Sumatera Selatan pada awal dakwah Islam belum memiliki penyebutan seperti Ciawisan pada saat ini, melainkan hanya berupa dakwah dan pengajaran Islam serta dialog-dialog keislaman yang dikenal dengan istilah lumbu, yang biasanya dilakukan sebuah kelompok kecil masyarakat di garang ataupun pondokan yang biasanya terletak di pinggir jalan ataupun di pinggir sungai. Tradisi ini kemudian berkembang menjadi tradisi garang yang dimana menunjukkan tempat berkumpulnya sudah mulai berubah menjadi kegiatan yang dilakukan di bagian jalan rumah. Kemudian berkembang menjadi dakwah dari satu rumah masyarakat ke rumah lainnya dalam bentuk Ciawisan yang dikenal oleh masyarakat pada masanya. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, dari Sri Puspitasari sudah menyampaikan poin yang penting dari tesis ini. Sebelum saya sampaikan, berikan kesempatan kepada para penulis, saya tidak selaku penulis utama Ibu Dr. Muhammad Hukum dan penulis kedua Ibu Dr. Hilda Hukum. Izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan pengantar mungkin ya berkenaan dengan tesis ini. Saya agak tertarik. Pertama tentang Ciawisan. Ciawisan itu sendiri sebetulnya bahasanya bahasa apa? Bahasa apa Ciawisan? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab? Ciawisan itu dari bahasa. Artinya apa Ciawisan?
Cawisan itu menyajikan, Pak. Menyajikan. Ya. Hubungannya dengan kegiatan itu, kalau asal katanya menyajikan, Ya, menyajikan itu maksudnya cawisan itu dari kata cawis yang artinya menyajikan. Jadi dalam kegiatan cawisan itu kan itu kiai itu biasanya menyajikan materi, ya, materi secara langsung kegiatan dakwah. kalau di sini disebutkan duduk bukan kiai, malah tuan rumah katanya, menyebutkan menyiapkan, menyajikan apa, menyediakan sarana prasarana, halaman 47 atau halaman berapa ya? Agak beda ininya dengan penjelasan saudari. Halaman berapa? Halaman 47 rasanya. Pengertian ya, ya halaman 47 itu. Saat kegiatan cawisan, tuan rumah sebagai tanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana cawisan. Tidak ada ceritanya kiainya yang menyiapkan itu. Kok beda penjelasannya? Ini kan kegiatan cawisannya dilakukan di rumah, Pak. Antara ulama sayanya, kalau ulama yang cawisan itu biasanya dilakukan di rumah ulama. Tapi bisa juga disepakati bahwa cawisan itu kegiatannya dilakukan di rumah pesertanya. Seandainya dalam komunitas itu salah satu peserta itu menyarankan untuk melaksanakan kegiatan cawisan itu di rumahnya. Jadi ya kalau sarana dengan prasarananya itu tergantung dari yang memiliki rumah yang didirikan tempat cawisan itu, Pak, yang melaksanakan. Jadi kata cawis itu menyediakan gitu ya, pengertiannya. Cawis itu menyediakan, menyiapkan gitu ya. Sini hadir, pertama kata hadir berarti hadir, cawis itu kedua berarti sedia, cawisan artinya sediaan, gitu ya, ini kesediakan. Baik, kemudian yang kedua saya ingin tahu bagaimana konteksnya atau apakah hubungannya dengan metode atau pola. Ini kan pengajian dari kasarnya tradisi belajar ya, tradisi belajar Islam cawisan ini dengan tradisi belajar atau tradisi intelektual lah juga dibilang seperti itu di dunia Melayu secara khusus. Artinya dalam skop lebih besar hubungannya dengan dunia Melayu, dengan tradisi Melayu, ada nggak digambarkan di sini? Kalau tidak, tolong bisa dijelaskan saja. Apakah ada keterkaitannya dengan pola-pola tradisi belajar di dunia Melayu? Apakah ini termasuk pola belajar dunia Melayu kira-kira seperti itu? Kalau di sini tidak dicantumkan, Pak, keterkaitan dengan tradisi. Tapi sejauh pengetahuan saudara, ada nggak keterkaitannya dengan pola pengajian, pola belajar, tradisi belajar di dunia Melayu yang lain misalnya? Kalau tidak ada, kira-kira menurut saudara ini masuk tidak? Masuk tidak? Apa istilahnya bagian dari? Karena kan Palembang ini kan Melayu gitu. Ya? Nah, kalau dia tidak masuk dari tradisi belajar Islam Melayu misalnya seperti itu di dunia Melayu, artinya ini Palembang ini masih diragukan apakah Palembang ini Melayu atau bukan gitu. Itu maksud saya. Menurut kamu masuk tidak? Ada hubungannya tidak? Masuk, Pak. Ya. Buktinya? Argumennya apa? Yang bilang masuk saja. Pernah tidak terbaca di sana tradisi di dunia Melayu itu bagaimana sehingga bisa dilihat, oh kalau gitu iya ini masuk dari bagian dari Melayu gitu, polanya atau pola tersendiri gitu. Jadi bisa dipastikan seperti itu kalau pernah. Belum. Nah, nanti cari ya, cari. Jadi biar ada keterkaitannya maksud saya. Ya. Biar bagaimanapun juga kamu harus menghubungkannya ke sana. Ya, nanti ke sana larinya kan. Karena memang Palembang ini mau tidak mau memang bahkan sudah dideklarasikan sebagai Ulu Melayu. Masa tidak masuk ya? Pasti ada hubungannya. Gitu ya. Dilacak. Jadi dibaca sumber-sumber lain. Saya kira itu saja yang dari saya. Kami silakan. Ada Ibu pengunjung utama untuk menyampaikan apa? Pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ulang silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puspitasari, mahasiswa magister S2 secara peradaban Islam yang menyusun tesis dengan judul Tradisi Belajar Islam melalui Metode Tawisan, Asal-usul Sejarahnya di Palembang, abad 19 atau 20. Siap menjawab? Insyaallah. Sumber-sumber Anda, sumber primernya apa? Sumber primernya itu surat izin mendirikan kegiatan pembelajaran. Mana? SIM. Nah, itu kan salinan dari buku. Kan bapak tuh ada di sini harusnya dilihat. Jadi kalau nulis itu dalam sejarah ya, kebaruan dari kalau jadi sumber yang menulis, yang mengutip itu kan ibaratnya udah ini orang tapi diambil lagi sudah sebagai penulis lanjut harus ada pembuktian, apalagi jika itu terjangkau dan diketahui sumbernya, maka peneliti harus mengambil. Itulah langkah yang disebut kritik sumber ya, pembuktian sumber ini kredibel dan otentik enggak, sehingga apa yang disebut oleh penulis sebelumnya itu benar-benar juga penulis dicari dan dilihat dan diambil sebagai bahwa saya memang meneliti ini menggunakan ini. Kalau seorang peneliti sejarah kok modalnya hanya comot kutipan sana, comot kutipan sini, nah itu seperti itu nanti tidak melihat kredibel dan otentiknya sumber itu. Padahal jelas-jelas jangan-jangan yang itu juga mau ngambil punya orang lain lagi gitu loh. Nah itu sebenarnya perlu itu masukan saya. Dan ini nggak ada. Catat sumber primernya mana di itu. Terus Anda sumber primer lainnya apa? Saya lihat kan ini tesis ini kan kayak nyusun puzzle ya, jadi comot sana kutipan ini, comot ini, kemudian disusun seperti itu. Tidak ada kebaruan. Kalau saya tanya kebaruan dari tulisan ini apa? Apakah sudah ada pernah yang meneliti ini atau meneliti tentang Palembang dalam konteks ini subbagian dari peneliti yang sudah dilakukan orang atau bagaimana? Jadi kedudukan kajian ini itu di mana? Di tengah-tengah orang mungkin sudah menelitinya. Gimana? Kalau untuk tulisannya sendiri udah ada, tapi kalau untuk yang di sisi Palembang belum. Buktinya apa belum? Gimana membuktikan kalau belum? Anda baca sejarah ini Pak Ismail kan? Pak saya, Pak Ismail ya. Punya Pak Ismail. Pak Ismail, tunggu Pak Ismail ada nggak dijadiin referensi? Nggak ada. Nggak ada buku Pak Ismail. Jadi tinjauan pustaka dari peneliti sebelum itu yang saya ingat kalau di lokal ya, kalau sudah diterbitkan itu Pak Ismail ya, itu dari disertasi. Artinya terus nggak ada sama sekali kok ya, saya lihat nggak ada Bu. Ini tuh apa yang ditulis gitu dari inti dari ini. Anda ini kan hanya ngambil paling zero ya, yang paling Hanafiyah Pak Zul, yang paling banyak Pak Zul ya. Ya bayang-bayangannya penelitian Pak Zulkifli gitu, nggak ada. Ketika ngomong cawisan, Anda nggak punya bukti umpamanya rumah yang pernah mengadakan cawisan tahun segitu. Ini kalau tahun 19 itu berapa? 1.800-an. Sumbernya apa kalau 1.800-an? Kok kamu berani 1.800?
Sedangkan yang tulisannya itu nggak membuktikan bahwa cawisan di 1800 tuh sudah ada gitu. Kalau belajar agama itu di 1800 ini masa kesultanan nih. 1900 abad 20 ini kan masih kesultanan juga sampai seperempatnya ya, paruh kedua ya, 1925 ke bawah ini masih kesultanan. Nah, gambaran Anda tentang tradisi belajar itu gimana di situ? Apa yang Anda gambarkan tentang tradisi belajar Islam itu? Ngaji ya. Ngaji itu ada ngaji Quran, ada ngaji belajar agama Pak ya, fikih, tauhid ya, belajar sholat, belajar taharoh, belajar hukum-hukum ya, fikih, belajar. Apa yang Anda bayangkan? Apa yang Anda mengerti? Di satu ibu Bapak Ahmiyatun yang saya hormati Pak Kapolri, Pak Dr. Mahfud SD, saya hormati Pak Mulyadi, Dr. Mulyadi, M.Hum, ya M.Hum Pak ya. Saya sama seperti Ibu Endang, jadi kalau saya bilang gini, saya sampai bingung sampai selesai. Saya jarang bahasa tesis sampai terakhir gitu ya, karena yang biasanya pembimbing saya penguji satu itu bagian depan aja. Nah, saya nggak ketemu itu. Saya seperti membaca sebuah buku yang katanya cerita ceritanya pakai metode sejarah, tetapi di dalam ini bukan bicara tentang sejarah. Paham ya? Lebih banyak kekiniannya. Paham nggak? Coba Anda baca yang di bab data itu, di bab 3, bab 1, 2, ya bab 3, bab 4 itu nggak ada sejarahnya sama sekali. Padahal kalau dalam body tesis itu harusnya data semua. Dalam body tesis, paham ya? Itu kan kalau penguji 1 itu biasanya akan lihat 1, 3, 4 gitu. 1, 3, 4 kesimpulan, dan itu nggak ada sama sekali. Jadi kesimpulannya benar, Anda nggak. Kenapa tadi saya bilang sama Pak Masur, kakek saya itu punya loh SK-nya, SK dari Belandanya. Kenapa? Karena nggak muncul di sini. Paham maksud saya? Anda kan cuma satu SK itu aja kan? Itu untuk apa, pertanyaan saya? Apakah seorang guru cawisan harus punya SK itu? Kalau merujuk kepada ada oke lah menggunakan konsepnya Pak Jul, gitu kan, ulama independen dan lain gitu kan. Tapi apakah mengajar cawisan itu perlu sertifikat itu? Enggak. Untuk apa dia jadi data utama? Di mana data itu? Di mana sumber itu akan bercerita di dalam tesis ini? Paham nggak maksud saya? Kan kalau penelitian sejarah sumbernya itu harus ada, lalu kemudian dibikinkan konteksnya. Ini kan Anda mau bikinkan konteksnya, tapi sumbernya nggak ada. Itu yang pertama. Kenapa nggak ada abstrak bahasa Inggris? Bagaimana mau bikin abstrak? Abstrak itu dibikin satu kalimat pertama itu latar belakang, 1 sampai 2 kalimat pertama itu latar belakang. Apa yang membuat dia menjadi masalah? Satu kalimat berikutnya itu bicara tentang masalahnya apa, bukan pertanyaan penelitian, tapi masalah penelitiannya apa. Satu kalimat berikutnya teori yang akan digunakan. Satu kalimat berikutnya metode yang akan digunakan. 2 atau 3 kalimat berikutnya bicara hasil. Satu kalimat terakhir adalah bicara temuannya, kesimpulannya. Nah, itu yang dibilang abstrak. Makanya nggak abstrak itu dibatasi kali kata, paling banyak 200 sampai berapa ratus kata. Itu yang kemudian ini nggak ada. Saya tanya metode yang digunakan apa, nggak ada. Bener nggak? Di dalam abstrak masih saya tulis
masalahnya apa, lalu kemudian metode yang digunakan apa, teori yang mau digunakan apa, data yang ditampilkan apa. Nggak ada, dalam satu kalimat aja di dalam abstrak itu nggak ada. Ini itu kritik saya ya terhadap abstrak. Dari abstrak aja dia udah nggak menarik. Terus yang kedua adalah metode, masalah. Masalah ini mau bicara apa tentang cawisan? Anda bicara metode cawisan, nggak ada ceritain sama sekali metode cawisan. Di mana metode cawisan Anda ceritain? Bagaimana cara mengajarkan cawisan itu? Kan bisa tuh Anda cari foto orang cawisan, pasti ada yang punya. Kalau nggak bisa, paling apes kan data foto kan. Masa nggak ada orang cerita, ada Pak Kiainya, ada Pak Ustadznya. Itu banyak kutipan. Jadi kalau di bab 1 ini bicaranya bukan statement, tapi bukti data dukung. Bukti data dukung apa? Kalau saya bilang bahwa ulama bebas tidak diangkat dan ditunjuk oleh sultan karena bebas memperoleh kedudukan sebagai umum berdasarkan kualifikasi. Kata siapa? Tunjukkan. Kan makanya di latar belakang itu, pendahulu latar belakang itu bukan menyatakan statement. Ini statement semua loh. Statement itu pernyataan tanpa ada bukti. Buktinya apa? Siapa menulis? Siapa yang sudah menulis itu atau siapa yang sudah menyatakan itu? Oke, itu di latar belakang. Terus pertanyaan penelitian. Masalah penelitian, harus bedakan antara masalah penelitian dengan pertanyaan penelitian. Masalah itu adalah masalah besar. Saya ingin melihat cawisan dalam konteks misalnya bagaimana cawisan diceritakan dalam naskah sejarah. Masalah besarnya. Kemudian pertanyaan untuk menjawab masalah itu, maka saya turunkan kepada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitiannya misalnya pertama, sumber-sumber apa yang bicara tentang cawisan, gitu kan? Sumber kedua bicara misalnya bagaimana cawisan pada abad 18, bagaimana cawisan pada abad 19. Itu semua ditanyakan untuk menjawab bagaimana cawisan dalam konteks sejarah. Kalau mau bicaranya seperti itu, nah masalah penelitiannya nggak muncul. Masalah penelitian itu akan menunjukkan ini mau kemana. Tujuan penelitian itu bukan pada pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian itu adalah pada masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan melihat bagaimana perkembangan, kan? Bagaimana perkembangan cawisan, atau bagaimana kedudukan cawisan, atau bagaimana sejarah menggambarkan cawisan. Untuk menjawab masalah penelitian itu, maka dia bagi menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan penelitian itulah yang akan muncul dalam subbab-subbab. Paham nggak? Jadi setiap subbab itu berkorelasi atau berhubungan untuk menjawab masalah penelitian. Itu dia bukan sembarangan. Suka kamu. Jadi ada gambar besar yang kamu bikin, yang kalau saya ngajar metode saya sebut mind mapping saya. Gambar besar masalahnya ini, lalu yang harus saya jawab untuk sampai ke sini adalah A. Ini akan dijawab pada bab 1, bab 2. Makanya ada yang namanya outline kan. Lalu pertanyaan kedua B. Pertanyaan ketiga C. Makanya kalau ada pertanyaan kedua di bagian mana? Ada tahu di dalam otak saya. Oh, ada di bagian situ, Bu. Itu caranya. Saya kasih tahu gimana cara mudahnya. Nah, itu yang tidak ada di sini. Masalah penelitian itu nggak ada. Yang ada adalah pertanyaan penelitian. Harus bedakan antara masalah penelitian dengan pertanyaan penelitian. Oke. Saya bikinkan di paragraf terakhir ini loh. Paragraf terakhir kamu ini nih. Nih. Di paragraf ini kamu nyatakan berbeda dengan penelitiannya Zulkifli yang ini, saya mengatakan melihat bagaimana perkembangan. Tunjukkan posisi kamu dengan posisinya Zulkifli itu apa dulu. Jadi di
depannya Anda bicara penelitian tentang ulama itu sudah dilakukan oleh Zulkifli bla 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 bla. Tapi Zulkifli tidak menceritakan bagaimana ulama itu mengajarkan atau mentransfer ilmunya. Maka penelitian ini akan melanjutkan penelitian Zulkifli tentang bagaimana metode yang digunakan. Kan gitu. Jadi ada kebaruan yang diminta oleh Bu Endang. Saya merujuk Zulkifli. Zulkifli tidak membuat A, maka saya akan melihat A, gitu. Nah, dengan cara itu ada fokus. Saya ingin melihat bagaimana cawisan yang dilakukan pada abad 18 dan abad 19. Enggak lagi di belakang ini cerita ada kiai ini, kiai enggak, cerita lagi udah fokus pada cawisannya. Paham nggak? Ya? Itu. Kalau itu nggak jelas, nanti ke belakang-belakangnya pasti nggak jelas. Teori. Bagaimana bisa teori evolusi disandingkan dengan teori struktural fungsional? Dua mazhab yang berbeda. Satu evolusi. Apa konsep evolusi? Perkembangan dari dalam. Makanya kemudian yang kamu kutip kan bilang kan, oh Anda ngutip Clifford Geertz itu bukan evolusi dan tidak bisa disandingkan dengan evolusi. Dia interpretatif, nggak boleh muncul di dalam konteks evolusi. Diketawain orang. Kenapa? Dia interpretatif. Evolusi ini Anda bisa pakai misalnya perkembangan kebudayaan, perkembangan agama, dari animisme kan, teorinya pasti animisme, dinamisme, dan macam-macam itu kan, ya kan? Dari situ nggak mungkin bisa menjelaskan masalah ini dengan menggunakan teori evolusi. Tidak mungkin. Apalagi mau menjawab eksistensi, tidak akan pernah bisa menjawabnya. Jadi hati-hati memilih teori. Yang bisa digunakan kemudian adalah struktural fungsional. Struktur betul, Anda ngejelasin tuh jumlah kiai, posisi kiai, betul. Tapi harusnya strukturnya Anda juga lihat struktur masyarakat di mana yang melakukan cawisan. Apakah masyarakat-masyarakat yang Islamnya itu dalam konteks orang Palembang, apakah terbagi seperti orang Jawa, santri, abangan, priai? Apakah orang Palembang cuma dibagi dua kutub? Kutub kiai dan kutub orang awam. Nah itu yang namanya struktur. Kutub kiai itulah yang pasti mengajarkannya kepada orang awam. Itu loh. Akan berubah struktur skripsi kamu, tesis kamu kalau udah lihat pakai teori. Makanya bikin teori hati-hati. Fungsional kemudian, bagaimana kemudian para kiai ini, apa dari prinsip dari fungsi, unsur-unsur. Kalau bicara struktur, maka setiap unsur ada Pak Kiai, unsurnya siapa aja di situ. Pak Kiai ngapain, Pak Kiai ngajarin apa, untuk sampai ke bawah. Bagaimana Pak Kiai? Nah itu fungsi Pak Kiai menyampaikan ilmu. Salah satu fungsi menyampaikan ilmu menggunakan metode cawisan. Nah dilihat itu data sejarahnya. Itu loh. Jadi teori itu nggak perlu muluk-muluk 4-5 teori, nggak satu operasional. Bagaimana dia menggunakan, bagaimana kita membantu, dia membantu kita berpikir. Paham nggak maksud saya? Kenapa ada struktural fungsional? Apalagi kalau kamu pakai person kan teorinya, person itu dari laba-laba semua terconnecting. Anda harus tetapkan unsur apa. Nah ini diceritakan di bab 4, bab 3 data bab 4. Anda ceritain tuh bagaimana struktur masyarakat Palembang, karena dia pakai struktural fungsional. Struktur masyarakat Palembang nggak muncul. Paham nggak maksud saya? Oh dia ada pengilon, berarti apa? Sumber kiai-kiai yang menurut versinya Pak Zul itu munculnya dari pengilon, bener nggak? Ada data sejarah nggak yang mendukung itu? Ada masih jelas siapa Mas Surya yang harus jadi imam masjid Mas Agung itu pasti Ki Agus dan Kemas kan? Ki Agus Pak ya? Ki Agus itu masih ada, itu jejak sejarah. Anda bisa lihat data dokumentasinya dari ada nggak? Para kiai, cari datanya. Kira-kira di mana data itu ada? Terbentuklah cerita itu dalam sebuah struktur. Kalau ini kan modelnya camat-camat, nanti nggak camat-camat. Camat di sini, Jalan Peter masukin di sini, punya Pak Zul masukin di sini gitu kan?
Coba cari punya Pak Ismail, masukkan lagi di mana? Pasti kalau tahu ketemu punya Pak Ismail masuk juga. Paham nggak maksud saya, Sri? Ya. Mungkin itu saya bilang nggak punya, belum kebentuk, tapi silahkan diinikan lagi, dilihat lagi. Karena saya coba masuk ke perpustakaan Masjid Agung Pak. Di depan Masjid Agung itu betul. Di samping apa Pak Masul ya? Iya. Apa tempat Indomaret gitu, yang tingkat 2 itu. Masa depan. Pak kok anak UIN paling sering sana. Itu Pak, mau ganti dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Seminar hasil tesis pada hari ini Selasa tanggal 31 bulan Mei tahun 2022, bertempat di ruang Munakasah Fakultas Adab dan Humanera UIN Raden Patah Palembang, telah dilaksanakan sidang seminar hasil tesis kepada nama Sri Deswita Sari, NIM 18040222001, program studi Magister Sejarah Peradaban Islam dengan nilai hasil ujian 67,87 atau C, kepada yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan masa perbaikan selama 1 bulan sampai 31, 2 minggu ya? Karena batas di sini ya. 15 Juni. Ya, di sini saya buat bulan Juni gitu, jadi 30 Juni. Harusnya kan ke Juli saya balik, tapi tetap 20 lagi, 20 ya. Baik, dengan masa perbaikan kurang lebih 2 minggu ya, 15 hari ya, 15 setengah bulan ya, 15 hari sampai tanggal 15 Juni ya. Juni. Ya Juni. Iya Juni. Betul ya, 15 Juni. Iya, 2022. Berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Palembang pada tanggal 31 Mei 2022. Ketua Dr. Agus Mansur MAG PSD, Sekretaris Dr. Mulyadi. Terima kasih, kembali ke ketua sidang. Terima kasih Pak Mulyadi sudah menyampaikan acara dan hasil besar. Dengan demikian kita dengar bersama bahwa saudari Sri Deswita Sari ini 18.02.2001 dan lulus ya, itu dengan nilai pas-pasan baru dia banyak sekali ya yang perlu saudari perbaiki. Karena itu diefektifkan waktunya karena memang sudah di ujung tanduk ya. Waktu 9 bulan ini diefektifkan betul. Yang sampai upaya yang ini masih ada satu lagi ya. Ini tertutup, terbuka kan? Tertutup, masih ada satu lagi. Oleh karena kalau bisa jangan sampai 10-15 hari betul itu. Kalau bisa 1 minggu ini bisa dituntaskan itu sehingga kita bisa agendakan untuk terbuka. Karena waktu pertama itu hanya tinggal pertengahan Juni. Kalau enggak selesai, kami tidak bisa bawa ya. Jadi itu bagaimanapun kami mengucapkan selamat. Dan kepada para penghuni terima kasih atas siang waktunya bagi ini pada hari ini dari Dr. dan Pak Muda dan Pak Mulyadi sekali sama ini. Marilah sama-sama kita tutup sidang melakukan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.